Bab 1731, 4 latihan tertinggi tingkat dasar. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ding, Chaos and Dark Eclipse, telah mencapai level dasar. Ding, Taisu Zhou Longjue, telah mencapai level dasar. Ding, Wanhua Promise Nirvana Sutra, telah mencapai level dasar. Ding, Withered Wood Condensing Source of Life, telah mencapai level dasar. Sistem memerintahkan suaranya untuk turun. 4 arus hangat muncul di tubuh Sulang, dan misteri latihan yang tak terhitung jumlahnya dicap di jiwanya. Tiba-tiba, dia telah sepenuhnya menguasai 4 latihan kaisar tertinggi. Apa? 4 latihan tingkat dewa telah mencapai level dasar pada saat yang sama. Dengan perubahan ekspresi, Sulang untuk sementara mengesampingkan gagasan untuk terus menemukan lawannya, dan mulai mengalami misteri teknik yang baru saja diperolehnya. Ketika dia menempatkan latihan sebelumnya, dia bahkan tidak tahu untuk apa latihan ini karena dia tidak bisa melihat rumah. Pada saat ini, itu sepenuhnya terintegrasi, dan dia segera memahami fungsi dari keempat latihan. Fungsi buku pertama, Kekacauan dan Kegelapan, adalah menelan kekacauan di batas alam semesta kehidupan, membuat cakupan alam semesta kehidupan menjadi lebih luas. Setelah kekacauan dan gerhana kegelapan, yang mendasarinya diaktifkan, setidaknya dapat menggandakan cakupan alam semesta kehidupan. Alam semesta kehidupan yang lebih besar melambangkan kekuatan dunia yang lebih kuat. Pada level yang sama, jika alam semesta kehidupan berlipat ganda, ia dapat mengalahkan lawan hingga berdarah-darah. Ya, teknik ini, alam semesta kehidupan orang lain telah berlipat ganda, dan semua manfaatnya dimanfaatkan. 10 alam semesta kehidupanku berlipat ganda pada saat yang sama. Manfaat itu sungguh tidak biasa. Sulang mengangguk dengan mata berbinar, dan segera memulai latihannya. Di tepi alam semesta kehidupan Sifang, di luar dinding kristal alam semesta, sejumlah besar arus udara kacau bergulung. Ini adalah kekacauan yang terbentuk setelah distorsi paling menyeluruh dari semua jalan alam semesta. Sangat sulit untuk membuka ruang baru dalam kekacauan ini, hampir hanya ketika menerobos alam kecil, Anda dapat sedikit berkembang. Dan kali ini, ditemani Sulang yang menggunakan Chaos dan Dark Eclipse. Kekacauan di luar dinding kristal alam semesta berubah menjadi seperti kabut putih yang bertemu sinar matahari yang terik, dan mulai menghilang dengan cepat. Tidak lama kemudian, banyak area kosong muncul. Dinding kristal alam semesta mengambil kesempatan untuk mengembang dan menelan semua area kosong. Ketika volume batas dalam Sifang menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya, ia berhenti. Setelah perluasan alam semesta kehidupan selesai, Sulang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dunianya jauh lebih kuat. Kekuatan dunia setiap alam semesta kehidupan telah meningkat sebesar 10%. Ketika 10 ditambahkan bersama-sama, Sulang setara dengan alam semesta kehidupan ekstra. Dan, ruang yang diperluas oleh alam semesta kehidupan Sifang mewakili potensi perluasan planet kehidupan. Alam semesta kehidupan Sulang menjadi 2 kali lebih besar, dan potensi pengembangan planet kehidupan sangat ditingkatkan. Kuncinya adalah, perluasan alam semesta kehidupan berarti bahwa periode fusi tubuh jiwa dan alam semesta jiwa akan lebih lama. Tetapi setelah terintegrasi sepenuhnya, Sulang jelas merupakan pemimpin di sekolah menengah pertama Kuasotai. Ini setara dengan menaikkan langit-langit. Jika langit-langit terus naik, mungkin aku benar-benar dapat melawan bos primordial dalam keadaan kuasa primer. Sulang berpikir dengan gembira, dan segera melihat latihan kedua. Taiksu Sulongjue, kedua adalah teknik pemanggilan yang aneh. Fungsinya adalah untuk memanggil naga alam semesta Taiksu, yang mati dalam jarak 1 miliar tahun cahaya, dan membuatnya bertarung sendiri. Naga Zou Taiksu adalah keluarga naga yang sangat kuat, yang kekuatannya umumnya mencapai level Dewa Sandu. Setelah mereka mati, karena kekuatan memutar khusus dalam tubuh mereka, mereka akan membentuk semacam roh sejati yang terpelintir, sehingga terhindar dari pembubaran total di alam semesta yang tak berujung. Roh sejati yang terpelintir akan bersembunyi dengan cara khusus dan ada di tempat kematian. Jika ras yang sama muncul, panggil mereka, dan bahkan miliki kesempatan untuk membangkitkan mereka. Berbaring. Teknik ini juga oke. Cahaya di mata Sulang menjadi cerah, panggil klan naga tingkat tak bertuhan secara langsung, dan rasakan kebahagiaan. Jika berada di alam semesta tanpa batas, 1 miliar tahun cahaya akan menjadi ukuran area yang luas di lautan bintang, dan kemungkinan ingin memanggil naga alam semesta Taiksu sangat rendah. Tetapi di tempat pengasingan ini,
saya tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang telah berlalu. Bahkan jika itu adalah 100 kali reinkarnasi yang hanya muncul satu naga Taixian, setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tempat pengasingan tidak tahu berapa banyak naga Taixian yang mati. Tentu saja, kekuatan waktu itu mengerikan, dan roh sejati naga alam semesta Taiksu yang terlalu tua akan tetap musnah dan akhirnya hilang sepenuhnya. Coba kekuatan teknik ini. Mata Sulang menyipit, kedua tangannya terkatup rapat untuk mengeluarkan teknik tangan yang aneh. Naga kosmik Taiksu memutarbalikkan roh sejati dan muncul. Ledakan, gelombang kekuatan puntir yang aneh menyebar dari tubuh Sulang. Gelombang kekuatan puntir ini tidak memiliki kekuatan ofensif, dan kaisar tertinggi lainnya bahkan sulit dideteksi. Bahkan jika terdeteksi, tidak mudah untuk memusnahkannya. Dalam waktu singkat, dengan Sulang sebagai pusatnya, fluktuasi kekuatan puntir yang aneh menyelimuti jarak sekitar 1 miliar tahun cahaya. Kita harus tahu bahwa area pengasingan itu panjangnya dan lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya, dan gelombang penyebaran Sulang telah menyelimuti seluruh pengasingan. Dalam fluktuasi kekuatan puntir yang aneh ini, lingkaran ilusi abu-abu muncul satu demi satu. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat menemukan bahwa cincin ilusi ini sebenarnya adalah naga abu-abu kecil yang menggigit ekornya sendiri, membentuk cincin Ouritoraurus. Inilah roh sejati yang terpelintir yang ditinggalkan oleh naga alam semesta Taiksu setelah kematiannya. Di seluruh tempat pengasingan, ada lebih dari 100 roh sejati terpelintir yang dipanggil oleh Sulang, yang mewakili 100 naga etiril yang mati. Bangun, nagaku. Mata Sulang berbinar, dan gelombang aneh lainnya menyebar ke seluruh area pengasingan dalam waktu singkat. Lebih dari 100 cincin naga berekor dengan cepat menyerap fluktuasi ini, dan aura tak bertuhan di tubuhnya berangsur-angsur terbangun. Dan itu memancarkan fluktuasi kekuatan terpelintirnya sendiri, menggemakan Sulang Yao. Kemudian hisapan mengerikan lainnya muncul pada mereka, dan mereka mulai menyerap kekuatan dunia di sekitarnya dan memperkuat diri mereka sendiri. Setiap cincin naga tampaknya menjadi lubang hitam, menyerap kekuatan langit dan bumi dengan gila-gilaan. Dan mereka terbang menuju Sulang sambil menyerap kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi langsung mengering, berubah menjadi tempat mati untuk berkultivasi. Dalam waktu normal, ini pasti akan menyebabkan kejutan besar. Namun, sekarang dalam pertempuran reinkarnasi, berbagai pertempuran sering terjadi, dan cincin naga ekor tidak begitu mencolok. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang memperhatikan cincin naga yang menyerap kekuatan langit dan bumi ini. Bahkan jika Anda menyadarinya, hanya kelas tak bertuhan yang dapat mencegatnya. Di kelas tak bertuhan, kecuali beberapa orang yang menghindari perang, sisanya bertempur, jadi hampir tidak ada yang mencegatnya. Belum lagi, Sulang tidak akan berdiri di tempat menunggu cincin naga ekor itu terbang perlahan. Dia langsung menggunakan mata 9 lilin yin untuk mengunci tempat di mana cincin naga ekor berada, dan kemudian menggunakan klon untuk mengirim dan menggantinya untuk bergegas, dan diam-diam memasukkannya ke dalam alam semesta dantian. Kemudian cincin naga di ekor, seperti jantung yang memakan, mulai terus menyerap energi matahari untuk memperkuat diri mereka sendiri. Untungnya, matahari Sulang adalah bagian dari matahari alam tak terbatas, dan energinya terlalu banyak untuk digunakan, dan dia tidak takut diserap oleh cincin naga ekor dan jantung aliran. Setelah cincin naga ini menyerap cukup energi, mereka dapat digunakan untuk bertarung. Selain itu, jika sejumlah besar sumber daya dikonsumsi, mereka dapat dibangkitkan dengan metode rahasia. Sulang merenung dalam diam, dan sambil mengumpulkan cincin naga ekor naga alam semesta Taiksu, dia memeriksa teknik latihan tingkat tak bertuhan ketiga. Latihan ketiga adalah Sutra Nirwana Janji Wanhua. Latihan ini awalnya adalah bola tentakel, yang sangat berbeda. Pada saat ini, Sulang sepenuhnya memahaminya dan memahami fungsinya. Kemampuan Sutra Wanhua Wuji Nirvana sedikit mirip dengan tubuh iblis Wuboruo, milik Wuboruo, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi. Setelah menggunakan metode rahasia, tubuh penggunanya dapat diubah menjadi berbagai bentuk sesuka hati, dan bahkan struktur selnya dapat diubah menjadi bentuk spesies lain. Dan tidak hanya dapat menjadi berbagai makhluk yang kuat, tetapi juga dapat menyerap darah unik makhluk lain, mengubah potongan daging itu menjadi makhluk semacam itu dari akarnya. Misalnya, jika menyerap garis keturunan kilin milik Bielin, Sulang dapat menggunakan sebagian daging dan darahnya untuk berubah menjadi unikon sungguhan, dan bahkan ingatan tentang binatang buas itu dapat diwariskan.
Jika Sulang tidak mengambil kembali potongan daging dan darah yang berubah menjadi unicorn, unicorn itu akan sepenuhnya alami dan mandiri seperti makhluk lain. Akhirnya, darah yang diserap dapat dikeluarkan sesuka hati, tanpa memengaruhi dirinya sendiri sama sekali. Teknik ini benar-benar berbeda, namun, efeknya terlalu abnormal. Itu dapat digunakan tidak hanya dalam pertempuran, tetapi bahkan dalam penciptaan. Sulang menunjukkan sedikit senyum. Karena teknik ini dapat membuang darah yang terserap sesuai keinginannya, ia dapat menggunakannya sesuka hatinya tanpa khawatir terkontaminasi berikutnya. Dia juga melihat latihan keempat, kondensasi kayu mati asal dan takdir. Dia telah mengetahui latihan ini sebelumnya, dan latihan ini dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan rentang hidup secara besar-besaran dengan meningkatkan asal-usul kehidupan dan jiwa. Selain itu, ada juga metode rahasia melawan langit, yang dapat memperlambat perjalanan kehidupan. Lu Mingxuan, Che Chenghua dan yang lainnya menggunakan teknik ini untuk berhasil beralih dari era reinkarnasi sebelumnya ke era reinkarnasi saat ini. Faktanya, teknik ini dapat meningkatkan asal-usul kehidupan dan jiwa, yang memiliki efek yang sangat anti langit pada fondasi prajurit. Asal-usul kehidupan seorang prajurit meningkat, dan potensinya pasti akan meningkat. Ini akan memengaruhi berbagai atribut seniman bela diri, seperti vitalitas, kekuatan ki dan darah, dan kemampuan untuk menahan pukulan. Belum lagi asal-usul jiwa, itu terkait dengan jiwa prajurit yang paling misterius. Peningkatan asal-usul jiwa memiliki banyak manfaat bagi seniman bela diri, seperti kecepatan mengolah kekuatan jiwa spiritual akan meningkat, dan hambatan yang ditemui akan berkurang. Dapat dikatakan bahwa, pemadatan kayu layu sumber kehidupan, adalah metode rahasia yang komprehensif, yang tidak hanya dapat menempa tubuh tetapi juga meningkatkan jiwa, tetapi juga dilengkapi dengan teknik rahasia yang kuat. Bagi Sulang, latihan ini dapat mengkonsolidasikan dan meningkatkan fondasi, yang sangat berguna. Selain itu, ia sendiri telah mengembangkan berbagai rahasia pembentukan tubuh dan metode pelatihan jiwa. Baik itu fondasi tubuh atau jiwa, ia pasti dapat melompati orang lain. Dan kali ini, setelah menguasai teknik pemadatan kayu layu, efek pasifnya sendiri memberi Sulang banyak manfaat. Arus hangat itu sangat bermanfaat bagi tubuh dan jiwanya. Namun, latihan ini sebenarnya adalah latihan aktif. Sama seperti mimpi mabuk dan jue pengumpulan dan pemisahan jiwa, dan latihan lainnya, Anda harus secara aktif menggunakan dan melatihnya setelah menguasainya. Mari kita mulai. Kayu layu memadatkan sumbernya, pikir Sulang, dan tingkat dasar latihan sumber pemadatan kayu mati dengan cepat terungkap. Dalam sekejap, dua kekuatan memutar khusus muncul di tubuh Sulang. Kedua kekuatan yang memutarbalikkan ini dibentuk dengan jalan besar kayu sebagai intinya, dilengkapi dengan jalan besar kehidupan, kematian, dan roh, dan dibentuk oleh makna mendalam tertinggi. Kedua kekuatan yang memutarbalikkan ini memberi Sulang rasa kering dan mulia. Dengan sirkulasi terus-menerus dari kedua kekuatan yang memutarbalikkan dalam tubuh, setiap sel yang menyusup ke anggota tubuh, tulang, otot, dan daging pun terkena dampaknya. Segera, tubuh Sulang tampak layu. Seperti seorang pemuda yang energi dan muda yang menua dengan cepat. Namun, pada kenyataannya, hal ini hanya terbentuk ketika asal-usul kehidupan di tubuh Sulang semakin mengembun, menyebabkan vitalitas eksternal untuk sementara waktu gagal mengikuti irama. Dan, bukan hanya asal-usul kehidupan yang semakin mengembun. Asal-usul jiwa juga semakin mengembun. Namun, di laut, kabut emas yang tak terhitung jumlahnya berangsur-angsur menipis, tetapi warna kabut menjadi lebih cerah. Ini adalah manifestasi dari peningkatan asal-usul jiwa. Bentuk layu Sulang tidak bertahan lama, dan segera kembali ke penampilan mudanya lagi. Namun, dia tidak berhenti mengerjakan ini, tetapi terus menjalankan sumber kehidupan kayu mati yang mengembun. Tidak lama kemudian, tubuh Sulang menjadi tua lagi dari penampilan seorang pemuda, dan kemudian mendapatkan kembali masa mudanya. Dia maju mundur 49 kali sebelum dia benar-benar berhenti. Karena metode latihannya telah mencapai batasnya, itu tidak dapat membantunya mengumpulkan asal-usul kehidupan dan asal-usul jiwa tingkat yang lebih tinggi. Teknik ini benar-benar bagus. Asal-usul kehidupan dan asal-usul jiwaku telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Belum lagi prajurit biasa dengan level yang sama, diperkirakan kaisar tertinggi Kibadu tidak sebaik aku. Sulang merasakan kondisi fisik yang baru, dan senyum tulus tersungging di sudut mulutnya. Sejauh ini,
Dia telah memahami atau menggunakan 4 latihan yang baru saja dia selesaikan. Bahkan tanpa melihat panel atribut, Sulang tahu bahwa semua aspek kemampuannya telah mencapai puncak Sidhu. Jika seseorang menggunakan Sutra Nirwana untuk mencuri darah makhluk yang kuat, diperkirakan mereka dapat mencapai level 5 salib. Namun, tidak banyak garis keturunan yang membuatku terlihat bagus. Sulang menyentuh dagunya, lalu terus mengumpulkan roh sejati terpelintir dari naga alam semesta Taiksu. Dengan cepat, semua roh sejati yang terpelintir dari naga alam semesta Taiksu telah dikumpulkan olehnya ke alam semesta Dantian dan ditempatkan oleh matahari untuk menyerap energi. Sudah waktunya untuk terus bertarung. Sulang mengeluarkan mata lilin 9 yin, mulai memilih lawan, dan terus bertarung dan membunuh. Waktu berlalu perlahan. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Selama waktu ini, Sulang membunuh total 10 level tanpa Dewa Sidhu dan di bawahnya. Avatar yang menggabungkan bintang dan awan itu juga membunuh 4 orang kuat yang jatuh ke Wudu dari Liudu, dan 2 orang kuat yang jatuh dari Kidu ke Liudu. Level tanpa dewa di bawah Sandu membunuh lebih dari 50. Jika bukan karena khawatir membunuh terlalu banyak akan memengaruhi kedatangan peti mati 9 naga, Sulang pasti akan membunuh lebih banyak. Dalam proses ini, dia juga menyelamatkan banyak pembangkit tenaga listrik tak bertuhan di pengasingan. Misalnya, Lei King dan yang lainnya di Istana 9 King tertinggi, para pemimpin Sekte Jingchen, dan Istana Bintang 7. Sulang hampir mengubah seluruh tempat pengasingan dalam lingkaran besar, dan semua orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran reinkarnasi mengenalnya. Kaisar tertinggi di tanah pengasingan, selama dia tidak memiliki dendam atau keluhan dengan Sulang, dia semua akan sangat menghormatinya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang berani memprovokasi dia. Semuanya dipukuli kesakitan dan kemudian kehilangan nyawa mereka. Pada saat ini, perang telah berlangsung selama sehari. Di langit pengasingan, sejumlah besar kabut emas dan hitam telah sepenuhnya membentuk pusaran. Dan itu masih pusaran berbentuk corong seperti itu, dengan saluran tipis di tengahnya. Di tempat pengasingan, saat peti mati 9 naga mendekat, pertempuran di antara sejumlah besar orang kuat menjadi lebih intens. Terutama pertempuran antara pembangkit tenaga listrik senior. Misalnya, Feng Ziyu dan Zhan Taiking adalah orang-orang yang paling berharap untuk menginjakan kaki di peti mati 9 naga. Namun, hanya satu orang yang dapat menginjakan kaki di peti mati 9 naga. Jadi mereka harus menang dan kalah, mereka harus mati. Mendekatnya peti mati 9 naga merangsang emosi mereka, membuat mereka semakin ganas, dan berbagai teknik rahasia tersembunyi digunakan secara liar. Pertarungan menjadi lebih sengit, dan kecepatan di mana kehendak manusiawi mengembun menjadi lebih cepat. Bahkan ada kabut hitam dan kabut emas yang terlihat oleh mata telanjang, membumbung ke dalam kabut emas di langit. Apakah itu saluran tempat peti mati 9 roh turun? Sulang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya berkedip, sepertinya masih ada sedikit kehilangan panas, memanfaatkan waktu yang sedikit ini. Dia melihat ke ruang penyimpanannya. Hanya dalam satu hari, dia membunuh sejumlah besar dewa kelas tanpa dewa dan memperoleh sumber Kaisar Xianyuan yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai material. Sistem, setorkan semua di Yuan Xianyuan ke dalam saldo. Sulang menarik napas dalam-dalam, dia tidak tahu berapa banyak di Yuan Xianyuan yang dia dapatkan. Ding, penyimpanan selesai, dan saldo 98.806.866 diturunkan ke di Yuan. Hampir 100 juta yuan kaisar inferior. Sulang menunjukkan kegembiraan. Dengan begitu banyak sumber kaisar bawahan, dia mampu meningkatkan semua fungsi sistemnya yang beragam ke satu level. Sistem, segera tingkatkan semua fungsi sistem untukku. Tanpa ragu, Sulang segera mengeluarkan perintah sistem. Ding, konsumsi 10 juta sumber kaisar yang lebih rendah, fungsi pelatihan satu tombol ditingkatkan ke level 43, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 11.730.944 miliar kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi. Ding, mengkonsumsi 10 juta sumber pengganda yang lebih rendah, fungsi seni bela diri satu kunci ditingkatkan ke level 43, dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 11.730.944 juta kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi. Ding, konsumsi, fungsi pemberdayaan satu kunci telah ditingkatkan ke level 21, dan jumlah inisiasi per hari telah ditingkatkan menjadi 42.
Petik 2 disertai dengan munculnya perintah sistem. 6 fungsi sistem sulang yang dapat ditingkatkan semuanya telah ditingkatkan dengan segera. Kecepatan kultivasi meroket, kecepatan seni bela diri meroket, jumlah klon meningkat, jumlah glider terbang berburu harta karun meningkat, jumlah pemberdayaan meningkat, dan batas atas penguatan satu kunci meningkat. Tepat saat itu, ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu menerobos? Terobosan, mata sulang cerah, dan dia memilih untuk menerobos. Ding, mulai menerobos, disertai dengan munculnya perintah sistem. Jantung sulang, tempat alam semesta kehidupan kedua muncul, telah berubah. Sel jantung yang paling dekat dengan alam semesta sihir mulai menyatu dengan alam semesta kehidupan. Kecepatan fusi sangat cepat, dan sel ini berubah dari sel biasa menjadi sel dinding kristal ruang dodekahedron biasa hampir dalam waktu singkat. Ruang besar muncul di dalam sel, seperti dunia kecil, yang mampu menampung energi yang bahkan lebih mengerikan segera setelah itu. Di samping sel dinding kristal ruang angkasa ini, sel tubuh jiwa kedua mulai membingungkan alam semesta dengan jejak fusi. Lalu ada sel ketiga, sel keempat, sel kelima. Ketika terobosan selesai, semua sel di seluruh hati sulang telah bergabung dengan bagian dari alam semesta Yingzu, menjadi sel dinding kristal yang aneh. Dan kali ini lebih banyak sel dinding kristal terbentuk, jumlahnya mencapai 5 penuh. Dengan penambahan sel-sel alam semesta dantian sebelumnya, jumlah total sel dinding kristal sulang saat ini telah mencapai 6 penuh, yang merupakan 6% dari miliknya sendiri. Setelah sel-sel dinding kristal ini muncul, mereka segera mulai menyerap energi di alam semesta kehidupan, mengisi ruang batin mereka yang kosong. Dan sebagian energi alam semesta kehidupan yang mempesona berasal dari planet yang mempesona, dan sebagian besar berasal dari matahari. Karena 10 alam semesta kehidupan saling terhubung satu sama lain, matahari berada di alam semesta dantian pusat, yang secara alami memancarkan semua alam semesta kehidupan di sulang. Ketika energi alam semesta yang memikat diserap, ia dapat segera diisi ulang oleh matahari, tanpa perlu khawatir kehabisan. Untuk mengisi sel-sel dinding kristal yang baru dibuat dengan energi sesegera mungkin, memadatkan sejumlah besar daya puntir. Sulang mulai menggunakan teknik rahasia. Dari Haotian, Su Feng memejamkan matanya rapat-rapat, mengaktifkan kebenaran mendalam Haotian Matahari Agung, dan mulai menyerap energi matahari dengan lebih aktif. Saya melihat bahwa di alam semesta kemaluan, permukaan matahari memunculkan serangkaian korona, seperti naga merah keemasan yang meraung ke langit. Korona ini meluas ke dalam kehampaan, lalu melewati saluran dunia alam semesta dantian dan alam semesta bercahaya untuk ditransmisikan ke alam semesta bercahaya. Alam semesta yang memikat, yang telah diserap oleh seluruh sel-sel dinding kristal 5 celah, segera diisi ulang. Selain itu, efisiensi penyerapan energi oleh sel-sel dinding kristal 5 celah juga menjadi lebih tinggi. Su Langneng merasakan dengan sangat jelas bahwa cadangan energinya secara bertahap mencapai 2 kali, 3 kali, 6 kali lipat dari aslinya. Terlebih lagi, peningkatan sel dinding kristal berarti jumlah gaya puntir yang dapat dipadatkan juga meningkat pesat. Sulang memperkirakan bahwa jumlah total gaya puntir yang dapat dipadatkannya sekarang sekitar 300 kali lipat dari kaisar tertinggi Sandu. 300 kali, terlalu dibesar-besarkan, terlalu gila. Sulang berseru, "Sistem, buka panel properti saya." Panel properti. Petik 1. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level realem, Sanduno level asteris. Level serangan, Wuduno level asteris plus. Level pertahanan, Wuduno level asteris plus. Level senva, Wuduno level asteris. Level daya tahan, Wuduno level asteris plus. Level roh, Realm of Broken Nirvana. Menguasai latihan, Sutra Hati Tak Terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, kebenaran mendalam tak terbatas, level tanpa dewa, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 43, fungsi seni bela diri 1 kunci,
level 43, fungsi pengiriman klon, level 42, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 42, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 21, fungsi peningkatan 1 kunci, level 3, fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa tingkatan. Testut. Kekuatan tempur harianku sendiri lebih kuat dari Voodoo Godless level biasa. Sulang melihat panel atributnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk lagi dan lagi, mengatakan bahwa setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya tidak menunggu dengan sia-sia. Berdasarkan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan klon devouring yang digabungkan dengan berbagai teknik rahasia, kekuatan regulernya pasti bisa mencapai level 8 pas. Hanya kualitas kekuatan memutar yang menjadi masalah, dan itu hanya dapat dipertahankan pada level yang relatif tinggi di antara 3 penyeberangan, bahkan 4 penyeberangan tidak dapat menandinginya. Dan ini perlu mengandalkan senjata untuk menebusnya. Hei, ada lebih dari 70 kaisar tertinggi, jika Anda ingin berbicara tentang materi, itu pasti lebih dari Kaisar Yuandu. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira, selain itu, saya juga menangkap lebih dari 30 prajurit tak bertuhan. Lumayan. Di antara kaisar tertinggi yang turun, rata-rata 2 orang memiliki prajurit tak bertuhan banyak dari prajurit tak bertuhan ini yang biasa-biasa saja, dan bahkan jika mereka sedikit brilian, Sulang tidak akan terlalu menarik. Dia memiliki cukup banyak prajurit tak bertuhan sekarang, tidak ada gunanya baginya, dan kesetiaan para prajurit tak bertuhan ini tidak dapat dijamin. Dan sebagainya, Sulang memutuskan untuk menguraikan sebagian besar prajurit kekaisaran menjadi bahan-bahan. Namun sebelum itu, dia juga mendapat beberapa informasi dari para prajurit tak bertuhan ini. Keluar, tawananku. Sulang melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba 33 prajurit tak bertuhan muncul di depannya. Semakin tinggi level prajurit tak bertuhan ini, semakin sedikit jumlahnya, dan yang paling sedikit dari 6 penyeberangan, hanya 2. Pada saat ini, saya melihat 33 prajurit tak bertuhan melayang di depan Sulang. Jika Anda membiarkan kelas tak bertuhan melihatnya, Anda pasti akan tercengang dan meragukan kehidupan. Dan, roh senjata para prajurit kekaisaran ini terkejut dengan ini. Ya Tuhan, kami memiliki begitu banyak prajurit tak bertuhan yang berkumpul bersama. Orang ini membunuh tuanku dan merenggutku. Apakah kamu juga? Ini terlalu menakutkan. Orang kuat ini setidaknya membunuh lebih dari 30 kaisar tertinggi, sungguh mengerikan. Bahkan pemilik prajurit tak bertuhan Liudu telah terbunuh. Petik 2. Petik 2. Roh senjata para prajurit tak bertuhan diam-diam menatap Sulang, dan gelombang yang bergejolak di hati mereka hampir mengganggu pikiran mereka. Kalian berdua, ceritakan tentang asal-usul Tuan. Dari mana kalian berasal dari kelompok kaisar tertinggi? Siapa pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior yang membiarkan kalian memasuki tanah pengasingan? Begitu Sulang melambaikan tangannya, kekuatan memutar Liudu menyebar dari pedang Yutian, mengambil 2 prajurit tak bertuhan Liudu. 2 prajurit tak bertuhan Liudu, satu adalah palu meteor, yang lain adalah gada. Tampaknya gayanya sangat kasar, tetapi sebenarnya teknik pemurnian juga dibenci oleh Sulang. Jika bahan pemurnian dari 2 prajurit kekaisaran ini jatuh ke tangannya, setidaknya 5 prajurit tak bertuhan Liudu dapat diproduksi. Kau bertanya dari mana kami berasal. Kami adalah musuh, tidakkah kau ingin tahu? Roh senjata meteor hammer mendengus dingin, dan tidak ada gunanya memberitahumu. Lagi pula, Tuan Feng Ziyu akan segera membunuh kalian semua. Tidak buruk, orang yang sekarat itu masih ingin tahu informasi apa, konyol. Roh gada itu dengan jijik membenci Sulang. Mereka menyebut diri mereka sebagai prajurit tak bertuhan yang berharga, dan Sulang pasti tidak akan membunuh mereka, tetapi akan menunjukkan ketulusan mereka untuk membuat mereka terkesan dan membiarkan mereka bekerja untuk mereka. Terlebih lagi, mereka berpikir bahwa bahkan jika Sulang ingin menghancurkan mereka, dia pasti tidak akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Sekarang peti mati 9 naga akan segera datang, Feng Ziyu akan membunuh semua orang, dan prajurit kaisar mereka akan berada di luar kendali Sulang. Berdasarkan alasan di atas, mereka sangat percaya diri. Sayangnya, mereka semua salah. Salah konyol. Haha, sepertinya Tuan yang membunuhmu tidak membuatmu takut. Jika demikian, maka aku akan membunuhmu bersama-sama.
Jejak niat membunuh melintas di mata Sulang, dan dia mencubit prajurit tak bertuhan dengan kedua tangan dan yang lainnya. Sistem, aktifkan fungsi dekomposisi satu tombol. Saat berikutnya, dua kekuatan misterius yang tak terbayangkan jatuh pada dua prajurit tak bertuhan yang bermulut keras. Tiba-tiba, di mata senjata tak bertuhan lainnya sangat ngeri. Dua potong prajurit tak bertuhan Liudu yang sangat disayangi dan diedarkan selama tidak tahu berapa tahun menjerit kesakitan. Segera, mereka runtuh dengan keras, berubah menjadi semburan dan menghilang di lengan baju Sulang. Mati, mati. Dua prajurit tak bertuhan Liudu tewas dan hancur dalam sekejap. Iblis, orang ini adalah iblis. Lari, lari. Petik 2. Metode misterius, aneh, dan kejam itu membuat seluruh prajurit tak bertuhan ketakutan. Beberapa prajurit tak bertuhan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, mereka langsung ditangkap oleh Xiao You, dan kemudian mereka dengan mudah dipecah menjadi material yang tak terhitung jumlahnya oleh Sulang. Mengerikan sekali, orang ini dapat membunuh prajurit tak bertuhan secara instan. Kau tidak dapat melarikan diri, kau hanya dapat meminta belas kasihan. Yang kuat, terimalah aku sangat berguna. Tuan, kau akan menjadi tuanku mulai sekarang, aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Satu persatu, roh-roh senjata tak bertuhan yang telah terbunuh dan monyet-monyet yang ketakutan muncul satu demi satu, berlutut di depan Sulang, dan memohon belas kasihan. Haha, sangat berguna, hanya kalian yang compang camping. Dan kau, panggil saja aku tuan. Apakah kau memiliki kualifikasi itu? Sulang memandang sekelompok prajurit tak bertuhan yang memohon belas kasihan dengan jijik, dan melangkah ke dalam kelompok prajurit kekaisaran. Tiba-tiba, para prajurit tak bertuhan itu menatap Sulang dengan ngeri, karena takut mereka akan musnah di saat berikutnya. Namun, orang yang seharusnya datang masih akan datang, dan orang yang tidak dapat dihindari adalah orang yang tidak dapat dihindari. Sulang mengangkat tangannya dan dengan lembut menyapu sepotong prajurit tak bertuhan yang tidak berguna untuk membongkar semuanya. Bang bang bang, demi senjata yang sangat berharga bagi kaisar tertinggi lainnya, Sulang bahkan tidak bisa mengedipkan matanya saat dia menghancurkannya. Tolong, ampuni aku kenal utusan di belakang, aku bisa mengatakan semuanya, tolong berbelas kasihan. Petik 2. Para prajurit tak bertuhan menjadi panik hingga batasnya di bawah tangan kematian Sulang, dan bahkan jejak keputusasaan menyebar. Namun, setelah Sulang melepaskan seorang prajurit tak bertuhan tertentu, prajurit tak bertuhan lainnya segera menyerupai orang-orang yang tenggelam yang telah meraih sedotan, memohon belas kasihan dengan lebih ganas. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Sulang tersenyum dingin, dia telah menentukan senjata mana yang ingin dia simpan, dan sisanya harus dipecah menjadi bahan. Bang bang bang, dengan suara lembut, 33 prajurit tak bertuhan dihancurkan satu demi satu, dengan hanya 2 yang selamat. 2 adalah prajurit tak bertuhan tingkat wudu, 1 adalah lonceng emas, dan yang lainnya adalah pisau panjang berwarna merah tua. Prajurit lonceng tanpa Tuhan disebut lonceng Wuliang Niaoyin, dengan kemampuan pencegah jiwa, hipnotis, menipu, dan ilusi yang kuat. Meskipun platform naga tak bertuhan dan seri 5 elemen prajurit tak bertuhan juga memiliki kemampuan pencegah. Namun, apa yang disebut industri seni memiliki spesialisasi, lonceng ini secara khusus digunakan untuk pencegah, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Saat berhadapan dengan tuan tanpa prajurit dewa ini, Sulang hampir memicu pergantian kematian. Pisau panjang berwarna merah tua itu disebut pisau roh. Fungsinya adalah untuk mencuri energi, darah, roh, dan kekuatan jiwa lawan untuk melengkapi dirinya sendiri. Dan tingkat pencuriannya sangat mengerikan dan sangat sulit. Kuncinya adalah setelah mencurinya, ia tidak hanya dapat memadatkan kekuatan distorsi dengan sendirinya, tetapi juga memberikannya kembali kepada pemiliknya setelah pemurnian. Ketika Sulang berhadapan dengan pemilik pisau roh, jika tidak ada matahari sebagai sumber energi, kemungkinan kapal terbalik sangat tinggi. Kemampuan kedua senjata ini cukup bagus, dan Sulang bisa menggunakannya. Selain itu, mereka memiliki sejarah panjang dan berasal dari alam semesta yang tak terbatas, jadi mereka pasti tahu banyak rahasia. Kalian berdua memiliki kemampuan yang bagus, dan memohon belas kasihan relatif tepat waktu, jadi mari kita tinggalkan hidup kalian. Sulang meninggalkan beberapa patah kata dengan dingin, tetapi, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki sedikit ketidakpuasan,
nasib senjata-senjata itu sebelumnya adalah nasib Anda. Ya, Small setia kepada tuannya, tolong beri dia nama. Pisau Ling-Ling Kiling berlutut di kaki Sulang, terbungkus kain hitam, seperti mumi hitam. Small juga, berdoalah untuk nama dari Tuhan, dan layani Tuan dengan sepenuh hati mulai sekarang, tanpa hati yang kedua. Kiling dari Wuliang Miao Yinling juga berlutut di kaki Sulang, memohon namanya dengan sangat buruk. Penampilannya adalah wanita cantik, penuh pesona alami dalam setiap gerakan. Jika itu adalah orang yang kurang konsentrasi, dia akan segera gagal menjaga rumah, dan bahkan kehilangan jiwanya. Lonceng itu disebut Wang Yu. Pisau panjang itu disebut mencuri kehidupan. Sulang dengan tenang menamai dua prajurit wudu yang tidak bertuhan. Wang Yu, mencuri kehidupan, terima kasih atas namamu. Roh senjata dari kedua senjata itu mendapatkan nama mereka, dan mereka tiba-tiba bersyukur. Sejauh ini, mereka akhirnya aman. Saat ini, Sulang menarik pedang Yutian dari kepalanya, Xiao You, itu akan berevolusi lagi. Bersiaplah, saya siap, Tuan. Xiao You berlari keluar dari pedang Yutian dan mencium pipi Sulang sambil berkicau. Haha, benar-benar nakal. Sulang tersenyum cemerlang dan menepuk kepala Xiao You. Berlutut di samping, Wang Yu dan Siliseng diam-diam menyaksikan adegan ini, sudah mengetahui posisi Xiao You di hati mereka, dan bertekad untuk bersikap seperti anjing di hadapan Xiao You. Silakan, Tuan, saya tidak tahan lagi. Xiao You menatap Sulang dengan tenang, dengan sedikit keceriaan di matanya. Ahem, cukup. Sulang tersenyum dan batuk dua kali, lalu mengeluarkan perintah sistem, segera pertahankan karakteristik yang ditentukan dan kembangkan pedang Yutian. Ding, tidak ada jiwa dewa yang dikonsumsi asteris 1000, jiwa dewa yang hampir tidak dikonsumsi asteris 10.000, dan jiwa kaisar asteris 100.000. Material kelas tak bertuhan Tianxiao Extreme Cold Jade asteris 1000, Mountain Destroying Milky Milk asteris 10.000, Mystic Dimentian Yu Gold asteris 10.000, Vein Sealing Bone asteris 10.000, Reincarnation Pulse Radiance asteris 10.000. Pedang Yutian berevolusi menjadi prajurit tak bertuhan wudu. Cahaya redup menyala, napas yang sangat luas dan agung terpancar dari atas pedang Yutian. Itu adalah napas kelas tak bertuhan Kidu. Ini. Prajurit tak bertuhan Kidu, pedang Yutian dipromosikan menjadi prajurit tak bertuhan Kidu dalam sekejap. Ya Tuhan, metode pemurnian macam apa ini? Sungguh mengerikan membantu prajurit tak bertuhan yang kuat meningkatkan wilayah dalam sekejap. Aku lahir setelah perang alam tak terbatas, dan aku telah hidup selama miliaran tahun. Aku belum pernah melihat metode ajaib seperti itu. Dengan metode ini, bahkan pembangkit tenaga listrik junior yang misterius itu tidak akan pernah bisa melakukannya. Petik 2. Wang Yu dan Stealing Life yang berlutut di samping melihat proses promosi pedang Yutian, dan mata mereka meledak dengan ngeri. Sebagai prajurit Wudu Godless, mereka tahu bahwa tidak mudah bagi prajurit kaisar untuk dipromosikan. Tetapi sekarang, seorang prajurit Wudu Godless dengan mudah dipromosikan di depan mereka, yang sama luar biasa seperti makhluk fana yang disucikan. Saat ini, apa yang membuat mereka semakin ngeri terjadi? Sistem, perkuat pedang Yutian untukku. Sulang tidak mengubah ekspresinya, dan memberi perintah dengan acuh tak acuh. Kali ini, material yang dipanen terlalu banyak, dan puluhan prajurit Godless juga hancur. Material yang diperoleh sepenuhnya cukup untuk memperkuatnya lagi setelah evolusi pedang Yutian. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Dengan munculnya perintah sistem, tak terhitung banyaknya material di ruang penyimpanan yang tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, energi misterius biru muda yang kuat muncul dari udara tipis, bergabung ke dalam pedang Yutian, dan memulai penguatan ketiga. Segera, napas pedang Yutian mulai meroket. Aura yang sudah sangat agung, hanya dalam 1 detik, meroket ke level 8 duo. Wow, Tuan, Anda hebat, Xiao You menyukainya gelombang. Xiao You merasakan kekuatannya yang kuat, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia terus-menerus berkibar di sekitar Sulang. Kekhawatiran dan pencuri yang berlutut di sampingnya benar-benar tertunduk, kepala mereka kosong. Apa situasinya? Seorang prajurit tak bertuhan 6 dus tiba-tiba meningkat 2 level secara instan, mencapai level 8 dus. Hal yang sangat fantastis dan tidak dapat dipercaya, pura-pura. Bagus, Anda menyukainya. Di masa depan, saya akan membantu Anda meningkatkan ke level Jiudu,
level awal kuasi primer, dan bahkan tahap awal primal sejati. Sulang membiarkan Xiaoyou memantul di lengannya, senyum cerah di wajahnya. Dengan pedang Yutian level 8 duo, dia hampir tak terkalahkan di pengasingan. Guru memang yang terbaik. Xiaoyou tampak sangat gembira, dan semakin erat pelukannya, dia menolak untuk melepaskannya. Pada saat ini, Wang Yu dan Xiang Sheng, yang berlutut di samping mereka, berangsur-angsur pulih, menolehkan kepala mereka yang kaku untuk saling memandang. Waktu instan, kengerian dan kegembiraan yang tak berujung muncul di mata keduanya. Sulang memiliki cara misterius, yang dapat mempromosikan senjata secara instan atau bahkan terus-menerus. Di mana saya dapat menemukan guru seperti itu? Sejak lahirnya seluruh alam semesta yang tak terbatas, saya khawatir yang ada di depan Anda ini telah muncul. Dan kali ini, mereka berdua cukup beruntung untuk melayani guru seperti itu, saya khawatir bahkan keberuntungan miliaran tahun berikutnya akan habis begitu bersemangat, begitu bersemangat. Melupakan kekhawatiran dan mencuri kehidupan sama sekali tidak bisa dikatakan. Sebelum mereka menyembah kaki Sulang, alasan yang lebih tepat adalah karena mereka terkejut dengan cara yang kejam itu. Singkatnya, mereka dipaksa untuk menyerah. Meskipun mereka memang berencana untuk mengikuti Sulang dengan baik, pasti ada beberapa penolakan di hati dan alam bawah sadar mereka. Namun sekarang, melupakan kekhawatiran dan mencuri kehidupan memiliki kesetiaan kepada Sulang. Kesetiaan ini lebih kuat daripada kesetiaan mereka kepada Tuan pertama, dan mereka tidak akan menyesalinya sampai mati. Karena, hanya dengan mengikuti Sulang dan mendapatkan keintiman Sulang, mereka dapat memperoleh harapan untuk dipromosikan dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Bangun, ketika kamu mendapatkan pujian, aku akan dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan membantumu untuk dipromosikan. Sulang melirik Wang Sor dan Stolen, yang berlutut di tanah. Mengapa mereka tidak dapat melihat apa yang mereka pikirkan? Sebenarnya, alasan mengapa Sulang dipromosikan menjadi pedang Yutian di depan kedua prajurit tak bertuhan ini juga karena dia ingin menggambar kue besar untuk melupakan kekhawatiran dan mencuri kehidupan. Ya, Wang Yu, mencuri kehidupan, terima kasih Tuan. Mulai sekarang, menjadi sapi, kuda, atau anjing untuk Tuan tidak akan pernah memiliki pikiran yang berbeda. Kedua roh dan 5 tubuh itu membungkuk ke tanah, lalu berdiri dengan hati-hati dan berdiri di sana dengan hormat. Ceritakan tentang latar belakangmu. Ada juga informasi tentang prajurit yang terlalu junior itu, mari kita bicarakan. Sulang menatap Wang yang khawatir dan mencuri hidupnya, dan bertanya dengan nada datar. Kembalilah ke Tuan, kami datang dari bidang bintang luar benua Tianting di dunia tanpa batas. Wang Yu membuka bibir merahnya dan berkata dengan lembut, pada dasarnya semua orang berasal dari bidang bintang yang berbeda. Setelah reorganisasi Feng Ziyu, mereka dikirim ke sini. Kembalikan tuanmu. Prajurit yang terlalu junior itu dikatakan sebagai orang kuat yang mengendalikan benua Tianting. Dikatakan bahwa ada prajurit yang lebih kuat di atas orang kuat ini. Prajurit di masa-masa awal tidak lebih dari melakukan sesuatu untuk orang lain. Tetapi meskipun begitu, kami tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama orang kuat asli, dan informasi lainnya tidak dapat diperoleh. Meskipun kami telah hidup lama, level kami terlalu rendah dan lokasi kami terpencil. Banyak hal inti yang tidak dapat diakses sama sekali. Setelah Qianming menunggu Wang Yu selesai berbicara, dia segera mulai menambahkan, dengan sedikit keengganan untuk tertinggal. Saya mengerti. Sulang mengangguk samar, kembali ke tubuh. Ya, Tuan, melupakan kekhawatiran dan mencuri kehidupan, membungkuk ke tanah, lalu kembali ke tubuh dengan patuh, dan dibawa ke ruang penyimpanan oleh Sulang. Itu terkait dengan benua Tianting. Pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior, yang mengendalikan benua Tianting. Sebelumnya Bielin menyebutkan bahwa klan Qilin memiliki orang-orang kuat yang telah berkultivasi ke tingkat Jiudu, tetapi mereka ditemukan ditelanjangi hidup-hidup di dalam gua. Mungkin pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior yang dapat melakukan hal seperti itu, dan mungkin juga ada pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior di bawahnya. Tetapi bagaimanapun juga, tragedi klan Qilin, tragedi benua Tianting menjadi peternakan hewan mistis, orang ini pasti pelakunya. Dikatakan bahwa ada orang kuat di belakangnya. Mungkinkah orang kuat misterius yang menyerbu alam semesta tanpa batas dan menghancurkan dunia tanpa batas? Petik 2 petik 2. Sulang berpikir dalam hati, mengetahui lebih banyak tentang lawan masa depannya di dalam hatinya. Tuan,
bagaimana menurutmu? Memikirkan musuh-musuh itu, kita pasti bisa membacok mereka sampai mati. Xiao You, yang masih memegang sulang, melihat bahwa sulang tenggelam dalam pikirannya, memeluknya erat-erat, dan berkata dengan serius. Haha, ya, kita harus bisa mengalahkan mereka. Sulang tersenyum cemerlang, tetapi yang paling mendesak adalah menyingkirkan Feng Ziyu itu terlebih dahulu dan mengambil peti mati 9 naga. Itu bagus. Aku harus memenggal kepala Bao Feng Ziyu. Xiao Yu mengangguk berat, lalu dengan patuh melepaskannya dan memasuki tubuh itu. Sulang merasakan sentuhan hangat dan lembut itu menghilang, dan dia terkejut sejenak. Xiao Yu juga makhluk nyata. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia melihat ke langit. Bum bum bum. Langit seluruh pengasingan sudah tertutup kabut emas dan hitam. Kabut tebal di langit telah berubah dari pusaran air menjadi spiral corong, dan aura yang membuat semua orang gemetar mengungkap puncak gunung es di bawah napas ini. Hampir semua orang menderita sesak dada, napas pendek, dan ketidaknyamanan. Napas ini diperkirakan telah melampaui level Jiudu, dan kemungkinan besar itu adalah keberadaan Zuan yang terlalu junior. Sulang sedikit mengernyit. Apakah ini level peti mati 9 naga? Dia menyipitkan mata ke corong spiral di langit. Napas agung itu menjadi semakin menakutkan, mengguncang dunia, seolah-olah akan menghancurkan seluruh pengasingan. Itu akan segera muncul. Peti mati 9 naga sudah keluar. Hahaha, peti mati Kowloon, aku bisa melihat peti mati Kowloon. Petik 2 petik 2. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara menghentikan pertempuran dan melihat ke langit, wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Tanah pengasingan ada di barat. Di mana kuil Leiyin berada, kuil-kuil indah yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi reruntuhan. Bahkan gunung-gunung yang sangat tinggi dan tertutup salju runtuh tak terhitung jumlahnya. Seorang biksu terkenal berdiri di langit, menatap pusaran air emas dan hitam. Sebuah kekuatan penyerang di sekitarnya juga menghentikan tangannya, wajahnya penuh dengan kengerian. Di tanah pengasingan, Chang Henzi dan dua bawahannya melihat pemandangan di langit melalui cermin yang pecah, merasakan napas antara langit dan bumi, wajah mereka penuh dengan kebencian dan keengganan yang pahit. Tanah pengasingan berada di selatan. Di medan perang tidak jauh dari stasiun Jiexuetian. Yu Qing, Biksu Xinzeng, Bi Yelin, Molu, dan orang-orang kuat lainnya juga menjauhkan diri dari lawan mereka, dan mata mereka ke arah langit penuh dengan kejutan dan kegembiraan. Langit di atas stasiun tempat Istana King 9 tertinggi telah terhapus. Feng Ziyu dan Zhan Taiqing berdiri berhadapan, menatap ke langit. Pada saat ini, Feng Ziyu telah mengungkapkan penampilan aslinya. Dia memiliki baju besi hitam dan rambut putih sepanjang hidupnya, dan wajah yang dipahat seperti garis pahatan, dengan fitur yang berbeda. Senjatanya adalah pedang lebar bergagang pendek kelas 7 durasi, dengan mulut naga yang menyemburkan bilahnya, dikelilingi oleh kekuatan memutar yang tak ada habisnya. Sisi lain, Zhan Taiqing, yang awalnya kurus kering seperti kayu, kini menjadi jauh lebih muda. Tidak hanya kulitnya yang kembali berkilau, tetapi sosoknya juga menjadi tegap dan anggun, seperti pria tangguh setengah baya yang telah mengalami angin dan salju yang tak terhitung jumlahnya. Di tangan kirinya, ada papan catur yang mengambang di atasnya, yang ditutupi dengan bidak catur, yang langsung menjadi papan catur. Ada dua cangkir kecil yang mengambang di tangan kanannya, satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih, berputar-putar seperti ikan yin dan yang. Cangkir hitam dan putih itu hanyalah harta karun untuk menyimpan bidak catur. Awalnya, level papan catur misterius itu tidak sebagus pedang Ziking Xuantian. Namun dengan dua cangkir catur ini, level papan catur misterius itu langsung melambung ke kidu. Justru dengan papan catur inilah Zhan Taiqing dapat bermain dengan Feng Ziyu untuk mendapatkanmu dan aku. Waktu berlalu, nafas peti mati Kowloon menjadi lebih jelas. Segera setelah itu, di mata seluruh pengasingan, kepala naga keluar dari corong spiral. Itu adalah kepala naga putih emas yang tampak seperti manusia dengan sejumlah besar tanduk naga bertanduk di kepalanya, dengan keagungan tertinggi. Setelah kepala naga ini muncul, pusaran hitam keemasan berputar lebih kencang, dan saluran itu semakin meluas. Selanjutnya, Sulang menunggu untuk melihat tubuh naga di belakang kepala naga itu. Ini adalah naga emas putih yang sangat besar, lebar tubuhnya sendiri telah mencapai 30.000 kaki penuh. Untuk mengetahuinya, pada awalnya,
Lu Mingxuan dan prajurit Dewa Naga Bintang Surgawi lainnya mengubah naga raksasa itu menjadi hanya lebih dari 30.000 kaki. Naga alam semesta Taiksu yang dipanggil oleh Sulang panjangnya hanya 100.000 kaki. Ini bisa dilihat betapa mengerikannya ukuran naga perunggu itu. Dengan kemajuan konstan naga emas putih, seluruh tubuhnya berangsur-angsur muncul. Itu adalah tubuh yang menakutkan dengan panjang 1 juta kaki, ditutupi dengan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya, 4 cakar besar dan tajam, dan dapat dengan mudah menangkap bulan dan bintang. Kuncinya adalah, di tubuh naga putih emas 1 juta kaki ini, ada naga emas putih dengan 8 kepala dan tubuh yang lebih kecil. Naga berkepala 8 itu saling terkait, menyebarkan gigi dan cakar menari, penuh kejutan. Ini adalah peti mati 9 naga. Bukan peti mati yang ditarik oleh 9 naga, tetapi peti mati yang terbuat dari 9 naga yang sangat kuat. Naga sepanjang 1 juta meter di tengah jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengerikan dari tingkat kuasi primer. Petik 2. Petik 2. Sulang menatap peti mati 9 naga yang memperlihatkan seluruh gambar, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin.